Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berikut saya akan melampirkan laporan akhir penelitian kerjasama dalam negeri KDN tahun 2024 yang berjudul Deteksi Perilaku Kekerasan Manusia dengan Algoritma LSTM. Adapun tim pengusul dari UMB dan Mitra, dari UMB ketuanya yaitu saya Muhammad Hasanuddin, STMkom dengan NIM 04 20027508. Anggota pertama yaitu Dr. Hadi Santoso S.Com M.Com dengan NIM 0225067701. Anggota yang kedua yakni Abdi Wahab S.Com MT dengan NIM 0305068502. Adapun mitra kami yaitu ketua tim Indrianto S.Com M.Com dengan anggota Dr. Anda Duwina Duwiswandani M.Com. Latar belakang masalah kami yaitu kompleksitas dalam pengenalan pola perilaku yang mengidentifikasi tindakan kekerasan manusia dalam berbagai konteks dan lingkungan. Meliputi variasi dalam jenis kekerasan, skala waktu yang beragam dalam perilaku kekerasan, serta keterbatasan data yang tersedia. Adapun kontribusi yang kami lakukan yaitu penggunaan teknologi deep learning khususnya LSTM dalam konteks keamanan dan pemantauan yang dapat memberikan perilaku lebih baik terhadap potensi korban kekerasan dengan mendeteksi tanda-tanda bahaya sejak dini. Pendekatan yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan metodologi LSTM untuk mendeteksi perilaku kekerasan manusia. Adapun tujuannya itu mengembangkan model deteksi yang akurat dalam mengenali pola perilaku yang mengidentifikasi tindakan kekerasan manusia dengan database-nya bersifat open public. Diharapkan sih melalui pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas pendeteksian dan mencegah perilaku kekerasan manusia. Adapun dari ringkasan dari ini yaitu perilaku kekerasan mengacu pada situasi di mana seseorang melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan fisik pada diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Kekerasan dapat berdampak serius pada kekerasan fisik, mental, dan emosional orang-orang yang terlibat. Maka dari itu, penelitian akan mengembangkan model pendeteksian perilaku kekerasan manusia mulai dari mengecam secara perilaku verbal sampai melibatkan atau memukul orang lain di mana kamera sebagai media perekaman data dan diolah menggunakan LSTM. Adapun luarannya yaitu ke jurnal teragregasi Sinta 2 yakni di Ilkom Journal. Tahapan penelitiannya, pertama kami melakukan studi literatur. Setelah melakukan studi, melakukan perancangan sistem, mengumpulkan data dan prosesan data, mengembangkan model. Setelah itu dilakukan pengujian, evaluasi, dan implementasi sehingga akhirnya membuatkan laporan dan publikasi untuk penelitian. Adapun dataset yang digunakan yaitu kami menggunakan sifatnya kombinasi antara analisis komputasional dan eksperimen menggunakan dataset open public yaitu video-video yang terdiri dari dua direktori yaitu non-violence dengan violence, di mana non-violence berisi 1000 video situasi kenyataan nyata seperti makan, aktivitas olahraga, menyanyi, dan sebagainya yang tidak memiliki suatu kekerasan. Sementara yang violence berisi sama 100 video, jadi data ini sangat balance. Kalau yang kekerasan, yang violence merupakan isi data-data yang melakukan kekerasan. Ini salah satu contoh sampel dari data-data ini yang melakukan kekerasan, video kekerasan, ada yang melakukan video kekerasan, ada yang melakukan aktivitas seperti bernyanyi dan sifatnya tidak berkekerasan. Adapun teknik metode yang kami gunakan yaitu pertama mengumpulkan data dikumpulkan setelah langsung kami kembangkan, kami olah menggunakan bahasa Python dengan menghilangkan noise pada video maupun visual, gambar-gambar yang jelek akan dibuang, melakukan pemrosesan di Python tersebut. Setelah itu kami melakukan analisa data menggunakan CNN untuk klasifikasi kekerasan dalam video maupun non kekerasannya, terus menggunakan data deep learning untuk melakukan otomatisasi ekstrak fitur pada video seperti pola gerakan dan ekspresi wajah pada video kekerasan tersebut. Setelah melakukan analisis, kami melakukan labeling dan transformasi rekaman data tersebut kami labelkan, terus transformasi video dilakukan dengan menciptakan
sekitar 30 frame per detik untuk analisa lebih lanjut. Setelah itu baru kami menggunakan model machine learning, melakukan compare antara algoritma machine learning seperti random forest, grand foresting, XBOS, untuk mencari mana sih nilai yang terbaik di antara 4 model algoritma tersebut. Adapun dalam pembahasannya sendiri, tadi kami menggunakan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan dalam bentuk video-video, setelah itu dikembangkan, diolah menggunakan bahasa Python, lakukan pre-processing untuk menghilangkan gangguan visual maupun noise sehingga dapat meningkatkan kualitas video. Setelah yang kedua, kita melakukan labeling dan transformasi data. Video diberikan label dan translasikan menjadi 30 frame per detik untuk dilakukan analisa. Setelah itu kita melakukan model yang dievaluasi menggunakan 4 model, yaitu decision tree, random forest, grand boosting, dengan XGBoost. Personal model bervariasi dalam mendeteksi kekerasan tersebut. Dalam video tersebut kita bisa melihat mana sih algoritma tersebut yang paling terbaik. Hasil dan akurasi model untuk random forest mencapai akurasi 90%, XBoost mencapai 92%, sementara decision tree dan gradient boosting mencapai 70% dan 87%. Sementara untuk evaluasi menggunakan MSE, XBoost memiliki mean square error yang sangat-sangat rendah gitu. Nah, ini kalau kita melihat perbandingan dari algoritma untuk dari 4 model, yaitu decision tree, random forest, grand boosting dengan XGBoost, di mana untuk decision tree nilai akurasinya 0,79, validation score 0,72, mean square error sebesar 0,53, sehingga dapat disimpulkan bahwa XGBoost memiliki nilai akurasi yang sangat tinggi, yaitu 0,92 dibandingkan dengan algoritma yang lain seperti grand boosting 0,87, random forest 0,90, decision tree 0,79. Sementara untuk validation score ini tertinggi ada dua, yaitu di grand boosting dengan di XGBoost, yaitu sebesar 0,81%. Sementara untuk yang tingkat keerroran yang sangat rendah, yaitu ada di XBoost, yaitu sebesar 0,43. Dia sangat kecil ketimbang algoritma yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa XGBoost itu memiliki akurasi validasi dengan mean score yang lebih baik ketimbang 3 algoritma yang lainnya. Kesimpulannya yaitu integrasi teknologi CCTV dikombinasikan dengan pendekatan deep learning untuk meningkatkan kemampuan deteksi kekerasan. Potensi dalam beberapa konteks, pendekatan ini menunjukkan potensi besar untuk digunakan dalam konteks pengawasan keamanan seperti area publik, tempat kerja, dan lingkungan residen. Keamanan teknologi akurasi tinggi, terutama pada model XGBoost, menunjukkan bahwa teknologi deteksi kekerasan dapat diandalkan untuk identifikasi kejadian kekerasan secara real time dan memberikan respon sangat cepat. Hasil simulasi, decision tree akurasinya 79%, mean score-nya 53%, decision tree, random forest akurasi 90%, MSE 47%, gradient boosting 87%, MSE 44%. Sementara XGBoost ini akurasinya sangat tinggi yaitu 92% dengan MSE yang sangat rendah yaitu 43%. Jadi kalau kita lihat performan model XGBoost itu jauh menunjukkan performan yang luar biasa ketimbang dari ketiga algoritma tersebut pada kumpulan data kekerasan pada video kekerasan CCTV ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.